Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Satam Ali, kelas TI 23I, NIM 2305 1204315. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya, materi multiple linear regression untuk penghitungan prediksi hasil produksi padi di Pulau Sumatera. Oke, pemilihan dataset ini saya pilih. Saya menemukan dataset ini di kaggle.com. Dataset ini menunjukkan hasil produksi padi di Pulau Sumatera dari tahun 1993 sampai tahun 2020. Dataset ini memiliki beberapa variabel. Variabel yang terdapat di dataset ini yaitu luas lahan, curah hujan, kelembapan, suhu rata-rata, dan hasil produksi. Tapi dataset ini saya temukan masih berupa dataset mentah dan sama sekali belum terolah. Seperti kita lihat di sini, tahun provinsi masih terhitung sebagai variabel produksi, bukan sebagai variabel terikat. Jadi di sini masih mentah dan acak-acakan bebas. Sebenarnya saya agak menyesal karena saya di awal memilih dataset ini. Penyesalan itu karena nilai dari tiap variabel mencapai ratusan ribu bahkan jutaan, sehingga itu mempersulit saya dalam perhitungan manualisasi multiple linear regression. Baik, selanjutnya latar belakang pemilihan dataset. Latar belakang pemilihan dataset mengenai hasil produksi padi ini sendiri adalah Indonesia merupakan negara agraris. Hasil tanaman pangan utama adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Artinya, aspek-aspek yang mempengaruhi hasil panen harus diketahui dan diberi perhatian penuh sehingga kita bisa mempertimbangkan pengelolaan hasil panen di negara ini, baik untuk didistribusikan, diekspor, atau mengimpor bahan pangan utama jika terjadi gagal panen. Pertimbangan perlu dilakukan agar tidak terjadi ekspor yang berlebih sehingga mengakibatkan kurangnya bahan pangan di negeri sendiri, dan juga impor yang tidak perlu sehingga membuang pengeluaran yang sia-sia. Penjelasan detail mengenai dataset. Jadi Pulau Sumatera memiliki lebih dari 50% lahan pertanian setiap provinsinya, dengan komoditas pangan utama paling dominan adalah padi, sedangkan sisanya adalah jagung, kacang tanah, dan ubi. Hasil pertanian di Sumatera sangat rentan terhadap perubahan iklim karena dapat mempengaruhi pola tanam, waktu tanam, produksi, dan kualitas hasil. Perubahan iklim dapat memberikan dampak negatif terhadap produksi dan bahan pokok tersebut, apalagi bertambahnya suhu bumi akibat dampak dari pemanasan global yang akan mempengaruhi pola presipitasi, evaporasi, water runoff, kelembapan tanah, dan variasi iklim yang sangat fluktuatif secara keseluruhan dapat mengancam keberhasilan hasil produksi pertanian. Pengambilan data diperoleh melalui website BPS. Ini dijelaskan pada web Kaggle sendiri yang saya temukan. Dijelaskan bahwa pengambilan data diperoleh melalui website BPS pada kategori tanaman pangan utama dari 8 provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Nangro, Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Data yang digunakan adalah data dari tahun 1993 hingga tahun 2020 untuk dataset padi. Data memuat hasil produksi tahunan dan luas panen atau luas lahan. Kemudian data perubahan cuaca diperoleh melalui website BMKG untuk data harian curah hujan, kelembapan, dan temperatur rata-rata atau suhu rata-rata dari tahun 1993 hingga tahun 2020. Tetapi pada proyek kali ini
Dilakukan pengurangan wilayah karena jika semua wilayah yang ada dalam data ikut dihitung akan membutuhkan waktu yang sangat lama karena nilai dari satu variabel sudah bernilai ratusan ribu bahkan jutaan. Oleh sebab itu saya hanya menghitung 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan, masing-masing mulai dari tahun 1993 sampai tahun 2020, yaitu 28 tahun. Jadi total baris data telah berjumlah 84 baris data. Next adalah manualisasi. Nah, pada laporan dokumentasi yang setelah saya kumpulkan kemarin, yang setelah saya buat, saya menghitung manualisasi multiple linear regression ini berdasarkan penghitungan saya sendiri tanpa bantuan Excel ataupun selain itu. Jadi saya pure menggunakan kalkulator, lalu hasilnya seperti ini. Nah, sebelumnya pada variabel X1 dan Y ini merupakan jumlah yang sangat besar, yaitu ratusan ribu, hampir sejuta, dan hasil produksi sudah mencapai jutaan per nilai per datanya. Setelah saya hitung di Excel masing-masing untuk mencari X1 kuadrat dan lain-lain yang akan saya gunakan dalam menghitung eliminasi metode Gauss. Seperti ini manualisasinya. Seperti biasa saya mengubah eliminasi persamaan tersebut atau matriks tersebut menjadi bentuk segitiga atas. Lalu saya lakukan eliminasi mundur. Ditemukan berdasarkan penghitungan manual saya sendiri, B4 minusnya sangat jauh, merupakan 4200 minus 4200, B3 positif 4000, B2 31, B1 3, A nya sendiri mencapai 282.000, sehingga ditemukan rumus Y prediksi adalah sekian. Lalu saya hitung RSS nya segini. Berapa ini? 1, 2, 3. Tidak dapat terhitung, mungkin sudah mencapai 33 miliar, sekitar segitu. Evaluasi performa pun sangat kacau. MSE menghasilkan angka sebesar ini, RMSE menghasilkan angka sebesar ini, dan MAP-nya minus. Lalu saya coba untuk melakukan riset. Saya cari kesalahan, apakah terdapat kesalahan, dan ternyata memang salah. Di sini saya mencari penjelasan dari berbagai sumber, mulai dari website, artikel, ataupun sampai saya bertanya kepada AI, yaitu GPT. Setelah saya cari-cari, saya menemukan kesimpulan bahwa dalam metode MSE mengukur rata-rata kuadrat atau kesalahan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Nilai yang sangat besar seperti ini menunjukkan bahwa terdapat deviasi yang signifikan antara prediksi model dan data sebenarnya. Ini bisa disebabkan oleh skala data yang sangat besar atau kesalahan dalam model prediksi. Untuk RMSE adalah akar kuadrat dari MSE yang memberikan satuan error dalam skala yang sama dengan data asli. Nilai RMSE juga cukup besar, menunjukkan bahwa prediksi model memiliki penyimpangan besar
dari data aktual. Ini berarti model kurang akurat atau data yang digunakan memiliki variasi yang sangat besar. Nilai MSI dan RMSI yang sangat besar bisa menunjukkan bahwa data atau target prediksi Anda berada dalam skala yang sangat besar. Jika demikian, mungkin ingin mempertimbangkan untuk menormalisasi atau menstandarkan data terlebih dahulu sebelum memodalkannya. MSI dan RMSI cocok digunakan jika ingin mengevaluasi kesalahan dalam satuan yang sama dengan data asli. Keduanya memberikan gambaran yang baik tentang besar kecilnya error secara absolut. Untuk MAPE sendiri, saya menemukan penjelasan bahwa MAPE seharusnya mengukur kesalahan absolut secara persentase dan umumnya bernilai positif. Nilai maupun negatif merupakan indikasi adanya kesalahan perhitungan. Ini dapat terjadi jika nilai aktual dalam data Anda mengandung angka 0 atau mendekati 0 yang menyebabkan hasil perhitungan tidak valid. Tapi lebih baik digunakan jika Anda ingin mengukur kesalahan dalam persentase dan membandingkan performa model di antara data dengan skala yang berbeda. Namun harus memperbaiki kesalahan perhitungan MAPE terlebih dahulu. Setelah saya mengetahui hal tersebut, saya melakukan standarisasi data. Jadi saya mencari satuan hasil produksi padi yang biasa digunakan merupakan satuan kuintal per hektar. Jadi hasil produksi yang sebelumnya adalah kuintal, luas lahannya hektar. Jadi saya lakukan normalisasi atau standarisasi, akhirnya menghasilkan nilai X yang segini dan hasil produksi segini Y. Setelah melakukan standarisasi, saya lakukan ulang metode eliminasi menggunakan Gauss-Jordan. Saya ubah dulu menjadi segitiga bawah seperti rumus yang tertera di bawah ini. Saya mengsatukan angka 84 terlebih dahulu, lalu mengenolkan angka-angka di bawahnya. Begitu juga di baris setelahnya. Nah, setelah menghasilkan segitiga atas, bentuk segitiga atas begini, yang atas juga saya nolkan. Seperti ini, sehingga menghasilkan langsung ketemu B4 nya negatif 420,36, B3 nya 418,77, B2 adalah 3,18 atau 3,18, B1 nya 35,44 dan A nya 28.260,29, lalu menghasilkan Y prediksi yang segini besarnya. Perbandingannya, hasil produksinya segini, Y prediksinya segini. Lalu RSS yang dihasilkan dari perhitungan yang sudah di adjust ini atau sudah saya standarisasi, menghasilkan angka segini. Saya juga menghitung, ini tidak dihitung, ini hitungan kemarin. Saya juga mengganti evaluasi performa saya menggunakan 3 metode yang lain yang menggunakan TSS. Jadi saya mencari RSS, kemudian saya mencari TSS. Saya menggunakan koefisien korelasi atau R, koefisien determinasi atau R square, dan juga adjusted R square.
Ini untuk koefisien korelasi atau R, ini untuk R square, dan ini untuk adjusted R square, itu dengan rumus 1 dikurangi RSS per TSS. R square sendiri rumusnya adalah akar dari R. Untuk adjusted R square dengan rumus yang seperti ini. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hasil yang ini. Di sini ditunjukkan bahwa yang paling besar di sini adalah B3, dan di sini yang paling kecil atau negatif, mencapai negatif, yaitu B4. Kenapa demikian? Karena di sini B3 merupakan kelembapan. Jadi variabel kelembapan ini adalah variabel yang berpengaruh paling besar terhadap hasil produksi, dan suhu rata-rata ini berpengaruh atau memberikan pengaruh yang berbanding terbalik, karena suhu sendiri semakin besar akan semakin panas, dan jika semakin kecil akan semakin dingin. Jadi memang satuan suhu jika digunakan dalam perhitungan ini akan menghasilkan atau memberikan hasil yang berbanding terbalik daripada variabel yang lainnya. Oke. Evaluasi performa seperti yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan tiga evaluasi performa yang berbeda sebelumnya. Saya sebelumnya menggunakan MSE, RMSE, dan MAPE. Lalu sekarang saya akan menggunakan koefisien korelasi atau R, koefisien determinasi R square, dan adjusted R square. Sebentar. Oh, terhapus. Seperti ini. Lalu metode yang paling mendekati 0 adalah metode adjusted R square dengan hasil 0,45129404. Sekian. Oke, jadi kesimpulannya, yang pertama, di antara 4 variabel independen yang paling mempengaruhi variabel dependen yang merupakan hasil produksi adalah X3 atau variabel untuk kelembapan. Yang kedua, menghitung evaluasi performa yang hasilnya paling mendekati 0 adalah menggunakan metode adjusted R square atau R2 adjust. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.